Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Ardianto. Di sini saya dan kelompok saya akan memberikan analisa jurnal yang berjudul Sistem Pakar Deteksi Penyakit pada Anak menggunakan metode forward chaining yang ditulis oleh Melinda Sari, Sarjon David, Gunadi Widi Nurcahyo dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Di sini tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Biomedis jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kelompok kami yaitu saya Sigit Ardianto, kemudian Rizky Miftahuluda dan juga Yusuf Arif Wicaksono. Pertama-tama latar belakang, yaitu penelitian ini dilakukan dengan latar belakang penanganan yang lambat maupun kurang tepat terhadap suatu penyakit, terutama penyakit yang menyerang anak-anak. Kerentanan terhadap kuman, penyakit yang menyerang anak-anak, serta kepekaan orang tua terhadap gejala yang timbul merupakan masalah yang perlu ditangani untuk mengurangi resiko kematian yang tinggi terhadap anak-anak. Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan suatu sistem pakar untuk deteksi penyakit pada anak yang mampu memberikan diagnosa awal yang akurat guna mendapatkan pelayanan dan penanganan yang tepat serta optimal terhadap gejala-gejala penyakit yang menyerang anak-anak. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengurangi resiko angka kematian anak karena penanganan yang kurang efektif. Yang kedua, merancang dan membangun sistem pakar yang dapat mendiagnosa gejala penyakit pada anak serta memberikan solusi untuk menangani secara dini gejala penyakit tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan berguna bagi masyarakat luas. Yang kedua, masyarakat awam dapat memanfaatkan keahlian dalam bidang kesehatan tanpa kehadiran langsung seorang pakarnya. Yang ketiga, sistem pakar dapat diakses dimanapun ketika sedang dibutuhkan dan mampu memberikan solusi konsisten yang lebih cepat dari seorang pakar. Yang keempat, orang tua dapat memberikan pertolongan pertama terhadap gejala-gejala suatu penyakit pada anaknya. Kemudian metode program pada sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining. Forward chaining disebut juga data driven karena inference ingin menggunakan informasi yang ditentukan oleh user untuk membedakan ke seluruh jaringan dari logika AND dan OR sampai sebuah terminal ditentukan sebuah objek. Bila inference engine tidak dapat menentukan objek, maka akan meminta informasi lain, aturan atau rules di mana menentukan objek, membentuk patch atau lintasan yang mengarah ke objek. Oleh karena itu, hanya satu cara untuk mencapai satu objek adalah memenuhi semua aturan. Kemudian forward chaining juga digunakan jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang lebar dan tidak dalam. Pada metode forward chaining ada dua cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pencarian, yaitu poin pertama yaitu dengan memasukkan semua data yang tersedia ke dalam sistem pakar pada satu kesempatan dalam sesi konsultasi. Cara ini banyak berguna pada sistem pakar yang termasuk dalam proses terautomatisasi dan menerima data langsung dari komputer yang menyimpan database atau dari satu set sensor. Kemudian poin yang kedua yaitu dengan hanya memberikan elemen spesifik dari data yang diperoleh selama sesi konsultasi kepada sistem pakar. Cara ini mengurangi jumlah data yang diminta, sehingga data yang diminta hanyalah data-data yang benar-benar dibutuhkan oleh sistem pakar dalam mengambil suatu kesimpulan. Kemudian cara kerja metode. Adapun beberapa langkah-langkah dari metode forward chaining yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu ada beberapa 4 poin di dalamnya, yaitu yang pertama, pengumpulan data, yaitu dapat dilakukan dengan cara observasi, membaca referensi dari penelitian yang sudah ada, dan wawancara langsung dengan pakar kesehatan anak. Yang kemudian poin yang kedua yaitu
membentuk tabel keputusan. Tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam program algoritma yang berisi keputusan bertingkat yang banyak sekali. Sangat sulit untuk digambarkan langsung dengan struktur English atau pseudocode dan dapat dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan tabel keputusan. Kemudian dengan demikian tabel keputusan efektif digunakan bila mana kondisi yang akan seleksi di dalam program jumlahnya cukup banyak dan rumit. Kemudian poin yang ketiga yaitu membangun aturan atau rules. Aturan memberikan deskripsi bagaimana menyelesaikan masalah, dan aturan dapat mempresentasikan relation atau hubungan. Kemudian recommendation atau saran, direktif atau arahan, strategis atau strategi, dan heuristik atau heuristik. Kemudian poin yang keempat yaitu membuat pohon pelacakan, yaitu struktur pohon digunakan untuk menggambarkan keadaan secara hierarkis. Not akar yaitu menunjukkan keadaan awal dan memiliki beberapa percabangan yang terdiri atas beberapa not yang disebut anak. Kemudian not-not yang tidak memiliki anak disebut daun, menunjukkan akhir dari suatu pencarian. Dapat berupa tujuan yang diharapkan atau goal, atau jalan buntu dead end. Kemudian yaitu hasil. Hasil di sini yaitu yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu memberikan solusi dan diagnosa awal mengenai gejala-gejala terhadap suatu penyakit yang dialami oleh seorang anak-anak. Dipilihnya bahasa PHP dan MySQL database-nya adalah kemudahan dalam pengembangan aplikasi tersebut serta hasil aplikasi berupa website diharapkan mempermudah akses aplikasi tersebut dimanapun dan kapanpun. Cukup dengan mengunjungi website tersebut. Solusi yang diharapkan oleh peneliti ini sendiri adalah memberikan penanganan yang tepat dan efektif dalam mengenai gejala-gejala penyakit yang dialami oleh seorang anak-anak, dikarenakan anak-anak sangat rentan sekali terhadap virus dan harus sesegera mungkin mendapatkan pertolongan yang tepat dan cepat. Berikutnya yaitu kesimpulan. Dengan ini, aplikasi sistem pakar berbasis web dalam mendiagnosis penyakit anak telah berhasil diterapkan. Dengan menggunakan metode forward chaining, aplikasi ini mengolah input pengguna dengan aturan yang ada dalam basis pengetahuan sehingga menghasilkan kesimpulan, yaitu hasil diagnosa penyakit anak. Pada aplikasi ini terdapat 5 penyakit dan 25 gejala yang didapat dari hasil wawancara dengan pakar. Berdasarkan hasil pengujian, semua fungsi pada aplikasi ini mendapatkan hasil yang valid. Dengan adanya aplikasi sistem pakar ini, maka dapat lebih cepat mendapatkan penanganan pertama pada anak jika terserang penyakit. Namun demikian, tidak sepenuhnya menggantikan peran pakar. Saran pengembangan. Aplikasi ini dapat dikembangkan lagi dengan menambah fitur peta untuk mencari lokasi tempat praktek dokter spesialis terdekat. Kedepannya, aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit anak dapat didesain dengan menggunakan metode backward chaining untuk data penyakit lebih kompleks. Aplikasi dapat dikembangkan untuk versi mobile dikarenakan penggunaan smartphone yang lebih sering daripada membuka halaman web, serta tidak semua orang memahami cara mengoperasikan aplikasi web. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.